Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi nih di pelajaran matematika. Kali ini Ustazah akan membahas bab 9, yaitu bab statistika. Jika kalian membawa buku, kalian bisa buka di halaman 223. Nah, kata kunci yang akan kita bahas pada bab statistika ini ada rata-rata, median, modus, kuartil, dan jangkauan. Kita lihat dulu peta konsepnya. Jadi di dalam statistika ini terdapat pengukuran data. Pengukuran data dibagi menjadi dua, ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Yang akan dibahas dalam ukuran penyebaran data yaitu jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kemudian untuk ukuran pemusatan data ada min atau biasa disebut rata-rata, median, dan modus. Nah, di dalam subbab yang pertama kita akan menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh dapat disajikan dengan tabel atau diagram sehingga mempermudah menganalisisnya. Pada kegiatan ini, kalian akan mempelajari cara menganalisis, membaca dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram. Sebelumnya kita review kembali ya. Pelajaran statistika ini sudah pernah kita pelajari di kelas 1 semester 2. Apa sih statistika? Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data, serta pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang disajikan. Untuk data itu merupakan kumpulan informasi, baik berupa angka atau simbol yang didapat dari hasil pengamatan atau suatu percobaan. Kita masuk ke bagian ayo kita amati ya. Di sini kalian perhatikan gambar diagram batang hasil perikanan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Sekilas kalian bisa lihat di sini yang bagian bawahnya itu adalah tahun. Jadi tahun 2003, 2004 sampai 2008. Kemudian di bagian kiri sini ada jumlah dalam ribuan ton. Nah, dari diagram ini kalian sekilas bisa lihat nih, yang paling rendah diagramnya terdapat di tahun 2004, yaitu sebanyak 2000 ton. Ya. Nah, yang paling tinggi kita lihat di 2007. Nah, 2007 ini sebanyak 5000 ton. Dari sini juga kita bisa lihat kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai dengan 2007. Jadi dari 2006 ke 2007 itu adalah kenaikan yang tertinggi, mencapai 2500 ton. Dari mana hasil 2500 ton itu? Jadi kita lihat di 2007 dengan 2006. 2007 itu didapat 5000 ton, kemudian 2006 itu didapat 2500 ton. Jadi 2500 ton yang di sini adalah selisih dari 2007 dengan 2006. Jadi 5000 dikurang 2500. Jadi hasilnya 2500 ton. Kita next. Yang kedua ini, bagaimana kita membaca data dalam grafik? Perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur berikut ini. Jadi gambar 9.2 ini adalah diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Yang di bawahnya adalah tahun. Jadi tahun 2001 sampai dengan 2008. Yang sebelah kiri adalah
banyaknya bayi yang lahir. Jadi ini kelipatan 5 ya, bayi yang lahir. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30. Diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran. 2001 terdapat 7 kelahiran. 2001 di sini terdapat 7 kelahiran. Kemudian pada tahun 2002 sebanyak 10 kelahiran dan seterusnya. Temukan juga keterangan-keterangan lain yang dapat kalian peroleh dari diagram di atas. Petunjuknya seperti itu. Nomor yang A, tentukan banyak kelahiran pada tahun 2003, 2004 dan seterusnya. Kita lihat di 2003. 2003 itu banyaknya kelahiran ada 13. 2004 17. 2005 20. 2006 22. 2007 itu 24, 2008 itu 25. Kemudian yang B, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Yang kedua, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Nah, paling tinggi kita lihat angka yang paling tinggi di sini ada 25. Berarti pada tahun 2008 adalah jumlah kelahiran yang paling tinggi. Kemudian yang paling rendah itu ada di 7. Jadi pada tahun 2001 adalah jumlah kelahiran paling rendah. Yang ke C, berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyaknya kelahiran pada tahun 2005. Kita lihat di 2005. 2005 itu kelahirannya sebanyak 20 anak ya. Jadi banyaknya kelahiran pada tahun 2005 adalah sebanyak 20 anak. Kemudian yang D, apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Jadi ini kan dari tahun 2001 sampai 2008. Yang dari 2001 ke 2002 kenaikannya sebanyak 3. 2002 ke 2003 sebanyak 3 juga. 2003 ke 2004 sebanyak 4. 2004 ke 2005 sebanyak 3 orang. 2005 ke 2006 sebanyak 2 orang. 2006 ke 2007 sebanyak 2 orang. 2007 ke 2008 sebanyak 1 orang. Jadi, nah keluarga berencana itu kan 2 anak cukup ya. Jadi semakin sedikit kenaikannya, semakin berhasil program keluarga berencana. Jadi pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut adalah berhasil, gitu jawabannya. Oke, yang nomor yang E-nya kita next saja. Selanjutnya di sini ada, ayo kita menalar. Kita lihat yang grafik yang 9.3. Jadi dalam grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam jam pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama itu, berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan? Yang A, dari titik A ke titik B. Kita lihat dari titik A ke titik B, A di sini, kemudian B. Berapa liter? Berapa liter? Nah, liter itu sebelah kiri, berarti liternya dari 40 ke 20. 40 kurang 20 hasilnya 20 liter. Jadi dari titik A ke titik B membutuhkan 20 liter bahan bakar. Kemudian dari titik C ke D, kita lihat lagi. Dari C ke D, berarti dari sini ke sini ya titiknya. Dari sini ke sini. Nah, dari C itu posisinya ada di 20. Terus ke D menjadi 10. Berarti berkurang 10 liter. Nah, berarti dari sini
dia isi bensin lagi nih sebanyak 60 liter lagi. Jadi dari C ke D yaitu dihabiskan 10 liter bahan bakar. Selanjutnya kalian amati sendiri. Kemudian berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? Nomor 2. Kalian bisa jumlahin dari pertama, dari A kemudian ke B sebanyak 20 liter, dari B ke C tidak berkurang, dari C ke D 10 liter, berarti 20 tambah 10 30 liter. Kemudian nambahin lagi sebanyak sisanya 10, nambahin lagi 50. Berarti tadi sudah 30 liter. Kemudian dari D ke E sebanyak 10 liter, berarti sudah 40. Dari E ke F juga 10 liter, berarti 50. Dari F ke G sebanyak 30 liter, berarti sebanyak 70 liter yang dihabiskan. Oke, kita langsung ke ayo kita berlatih 9.1. Kalian bisa mengerjakan ini dan kemudian diupload di Google Classroom ya. Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.